Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sudah siapkah mengikuti pelajaran dari kali ini? Bersama saya Ibu Sri Indayani, kali ini akan membahas materi tentang kepekaan. Kira-kira materinya apa untuk kali ini? Oke, langsung saja kita simak materinya bersama. Oke, langsung saja. Jadi materi untuk kali ini adalah komunikasi efektif. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu. Tujuan materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pentingnya komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan dalam hidup bermasyarakat. Itu tadi adalah tujuan umum. Tujuan khususnya adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian komunikasi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami kebiasaan positif dalam berkomunikasi. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang keempat, peserta didik dapat memahami tips komunikasi yang efektif. Langsung saja ya, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Pengertian komunikasi efektif. Sebelum masuk ke pengertian, kegiatan komunikasi sudah menjadi sebagian besar kegiatan kita sehari-hari, mulai antar teman, pribadi, kelompok, organisasi, atau massa. Jadi komunikasi itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Tunggu, yang kedua, kegiatan komunikasi prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Secara sederhananya, kegiatan komunikasi ini dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Jadi, pengertian komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Berikutnya kita masuk ke fungsi ya. Fungsi komunikasi yang pertama adalah untuk membangun konsep diri. Konsep diri apa sih di sini? Konsep diri di sini adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Pandangan diri terkait dengan dimensi fisik, karakter individual, dan motivasi diri. Pandangan diri ini tidak hanya meliputi kegiatan-kegiatan individual, tetapi juga kelemahan, bahkan juga kegagalan atas dirinya. Yang berikutnya, eksistensi diri. Eksistensi diri tentu saja sudah paham ya, karena sudah sering sekali kalian lakukan, misalnya membuat status WA. Tujuannya adalah untuk dikomentari orang lain. Nah, kalau dikomentari otomatis terjadi komunikasi tadi. Yang berikutnya adalah kelangsungan hidup. Jadi kita hidup dimanapun itu pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Bahkan di hutan sekalipun, Tarzan berkomunikasi dengan teman-teman hewannya itu menggunakan bahasa tubuh. Itu juga namanya komunikasi. Ya. Yang berikutnya adalah memperoleh kebahagiaan atau obtaining happiness. Berikutnya, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Selanjutnya, kita masuk ke kebiasaan positif dalam berkomunikasi. Nah, kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari ini misalnya kita sering menjawab atau merespon seseorang ketika berbicara dengan ya, oke, baiklah, dengan kata-kata yang positif. Atau misalnya pada gerakan fisik, di saat kita berbicara atau orang lain berbicara, kedua tangan kita spontan pindah atau bergerak. Jadi kalau ada orang lain bicara, kita menjaga tubuh kita. Berikutnya, misal pada bahasa tubuh, misalnya ketika orang lain berbicara, spontan kita senyum atau merespon apa yang orang lain bicarakan. Selain kebiasaan positif, tentu saja ada kebiasaan yang negatif. Misalnya kita merespon dengan kalimat-kalimat yang
tidak enak didengar, misalnya alah gayanya, alah gitu aja kok, alah. Nah, kita meremehkan apa yang diomongkan orang lain. Atau misalnya kalau secara tubuh sama, misalnya kalau kita orang lain sedang berbicara, kita menggunakan bahasa tubuh yang menyepelekan atau tidak menghargai orang tersebut. Berikutnya, macam-macam atau bagaimana cara menjadi pembicara yang efektif. Ada 3 macam perilaku pembicara dalam berkomunikasi ini, yaitu yang pertama perilaku agresif. Apa sih perilaku agresif ini? Perilaku agresif adalah ketika berbicara yang bersifat konfrontasi, kasar, keras, si pembicara tidak akan tertarik dengan apa yang dikatakan pendengar. Yang berikutnya perilaku pasif, kebalikan dari agresif kalau ini. Si pembicara berusaha menyenangkan lawan bicara, cenderung berbicara secara halus, dan khawatir akan melakukan kesalahan. Sedangkan perilaku berbicara asertif adalah berbicara secara langsung, jujur, berorientasi pada tujuan, menggunakan kemampuan mendengar aktif. Perilaku asertif cenderung membina sesuatu dalam hubungan positif jangka panjang, saling menghormati dan saling memuaskan kepentingan lawan bicara. Nah, bagaimana caranya? Hal-hal yang dibutuhkan dalam komunikasi efektif ini adalah yang pertama adalah kontak mata. Kontak mata, eye contact. Jadi bagaimana kalau kita berbicara dengan orang lain, kita harus melihat matanya. Hal ini akan menunjukkan keramah tamahan, membuat atau menciptakan kesan yang baik untuk lawan bicara. Beda dengan kalau kita berbicara tidak kita lihat matanya, seakan-akan akan diabaikan dan merasa orang lain itu akan diabaikan. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan cermin kehidupan kepribadian individual. Ekspresi wajah ini mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seseorang. Sebagai contohnya, sebuah senyum mengungkapkan keramah tamahan dan kasih sayang, mengangkat alis menunjukkan ekspresi heran dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah postur tubuh. Setiap gerak-gerik tubuh saat berbicara mesti dikoordinasikan dengan kekuatan meyakinkan diri Anda. Misal contohnya, menundukkan kepala menunjukkan penyelesaian pernyataan, mengangkat kepala menunjukkan akhir pertanyaan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah selera berbusana. Kita semua berbusana dan mungkin banyak di antara kita tak terlalu memperhatikan, namun hal kecil ini memiliki peran untuk sebuah keefektifan dalam berkomunikasi. Misalnya kalau kita berbusana dengan orang lain, ya kita berbusana bisa dikomentari orang lain. Kalau kita memperhatikan bagaimana cara kita berbusana, hal itu akan memperbaiki komunikasi kita. Intinya kita berbusana harus menyesuaikan apa yang kita kunjungi. Misal kalau kita sekolah ya harus memakai pakaian sekolah. Kalau kalian mau mencoba silakan berangkat sekolah dengan menggunakan pakaian yang aneh. Pasti akan mempengaruhi komunikasi kita. Oke. Yang berikutnya, komunikasi efektif. Berikut ini adalah tips dasar dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah gunakan kalimat seefektif mungkin. Seefektif itu artinya apa sih? Nah, uraikan isi pembicara dengan kalimat efektif atau langsung mengena pada sasaran, tidak harus bertele-tele ke kanan, ke kiri, ke belakang dulu, enggak, kita langsung ke tujuannya. Misalnya seperti ini. Tadi saya sebelum kesini saya ketemu family saya di suatu tempat. Nah, langsung biasanya lawan bicara Anda tidak akan peduli dengan informasi yang tidak berhubungan dengan topik pembicaraan. Nah, jadi hindari penggunaan idiom bahasa yang seperti ini atau bahasa yang kurang dimengerti oleh pendengar. Ya, yang berikutnya adalah jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Jika Anda ingin mengungkapkan ide, entah pada bos atau dalam suatu rapat, ketahuilah
lebih dulu apakah ide tersebut sudah pernah diungkapkan oleh yang lain. Jika sudah, lebih baik Anda ganti atau tidak usah mengungkapkannya saja, karena umumnya orang tidak akan tertarik mendengar pengulangan sebuah ide. Dalam presentasi suatu analisa, usahakan tidak terjadi pengulangan kalimat yang merupakan teori atau kesimpulan. Nah, kalau di dalam kelas misalnya, kalau ada 5 kelompok, kelompok pertama sudah membahas sesuatu, misalnya membahas apa, kelompok kalian jangan ikut membahasnya. Karena apa? Tentu akan terjadi kebosanan. Lebih baik kalian membuat ide atau gagasan yang lain untuk menjadi pembahasan. Yang berikutnya adalah jangan berbicara terlalu lambat dan jangan berbicara terlalu cepat. Tentu saja kalau tutur kata terlalu lambat akan mengganggu komunikasi kita. Juga jangan terlalu cepat karena akan susah untuk dimengerti. Berikutnya, hindari gumaman yang terlalu sering. Misalnya pas kalian wawancara, nanti kalau wawancara kerja, hindari kalimat seperti oh, nganu. Kalimat-kalimat seperti itu tentu saja kita tidak sadar mengungkapkannya. Jadi perlu latihan untuk menghindari kata-kata seperti itu. Berikutnya adalah tips komunikasi yang efektif. Yang pertama, kenali konsep diri ya, sudah tadi. Yang berikutnya, kenali kelebihan dan kekuranganmu. Tetapkan tujuan komunikasi. Gali manfaat dari komunikasi yang akan terjadi. Buat draft pembicaraan. Kuasai topik pembicaraan. Hargai perbedaan pendapat. Menahan diri untuk menguasai pembicaraan. Pertahankan kontak mata. Empati terhadap situasi dan kondisi klien. Atur dan memanajemen nafas. Kontrol postur tubuh. Gunakan bahasa non-verbal secukupnya. Gunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Cerahkan perbincangan dengan humor-humor segar. Oke, sekian materi untuk kali ini. Terima kasih. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.